Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fuad Fahmi Latif dalam program Oase, obrolan anak muda sekarang. Jadi saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa berkunjung dan bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol orang yang penting di Jepara, karena beliau merupakan salah satu ketua Ansor periode hari ini. Jadi ini sangat membahagiakan sekali, saya bisa sowan sekaligus bisa ngobrol dengan beliau. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya baru berkunjung di salah satu orang yang mungkin sangat bagus untuk kemudian kita ajak ngobrol. Beliau yaitu adalah Haji Mustaqim Umar, atau sering dipanggil oleh sahabat-sahabat Pak Mek begitu. Ada yang memanggilnya Gus Mus. Ya, jadi saya berkunjung ke rumah beliau. Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat Fuad ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Matur suwun banyak pada kesempatan malam hari ini, saya sangat senang sekali dan teman-teman bisa berkunjung silaturahim di rumah Pak Mek. Jadi pada kesempatan hari ini sebenarnya kita pengen ngobrol santai Pak Mek. Ya, kemarin teman-teman itu kan Pak Mek tidak hanya seorang organisatoris loh, ada yang mengatakan kayak gitu. Saya baru tahu bahwa Pak Mek juga itu ya juga seorang sastrawan, juga seorang aktivis dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang itu semua, ini Pak Mek kira-kira untuk kesibukannya apa, ngapain aja itu? Ya, kesibukan apa ya? Jadi bagaimana lazimnya manusia lainnya lah, tetap harus punya makna lah di kehidupan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Ya berarti ini Pak Mek baru atau aktif juga masih di Dewan Pendidikan atau Dewan Pendidikan selesai, Dewan Kesenian selesai, Ansor sekarang pembina, apalagi ya. Sekarang masih di kampus yang masih dipakai di Unisno, di yayasannya ya, sama di Yayasan Pendidikan Bumi Kartini yang punya SDU Bumi Kartini sama SMP Bumi Kartini. Jadi selain tadi banyak hal ya yang kita sampaikan, Pak Mek ini juga pembina cabang GP Ansor Jepara. Jadi pada kesempatan hari ini sangat beruntung sekali, selain ngobrol tentang beberapa hal yang sifatnya memang relevan dengan apa yang diobrolkan oleh anak-anak muda sekarang, Pak Mek. Ini tentunya nanti bisa nyinggung soal organisasi juga, kira-kira begitu ya. Iya, siap. Gini Pak Mek, yang menarik, yang teman-teman kita ingin tahu ini loh, dalam segi sastra itu Pak Mek dulu kan dan sampai sekarang itu kan sangat concern juga dengan dunia sastra. Bisa diceritakan kira-kira dulu latar belakangnya apa kok bisa terjun di dunia sastra, terus menggeluti banyak beberapa ini ya agenda-agenda sosial yang hubungannya dengan sastra. Iya, tentang sastra mulainya dari mana ya? Jadi saya kira karena sastra itu kan memang bagi saya termasuk dialog dengan diri sendiri, dan ternyata Quran kan juga ternyata sastra ya. Makanya misalnya ada surat Asy-Syu'ara sehingga surat ayat terakhir Asy-Syu'ara kan itu luar biasa menurut saya. Jadi wanti-wanti untuk para penyair. Jadi penyair adalah orang-orang yang jadi mengkhawatirkan akan bohong, tapi ilalanti namanya kecuali penyair yang beriman, yang mengajak kebaikan. Lah saya moga-moga bagian dari penyair yang seperti itu, sehingga puisi-puisi saya ya memang berngapuskan religiusitas ya. Ontologi puisi ada di Konoshi itu yang pertama, ada jadi hai bagaimana aku melupakanmu juga dimensinya itu. Jadi ini yang menurut Pak Mek itu dunia sastra tidak lepas atau dekat sekali dengan hubungannya religiusitas ya, yang memang secara relasi itu harus ditarik
sehingga makna daripada sastra ini kemudian tidak dilarikan di mana-mana gitu ya. Betul Mas Fuad, saya dulu ketika muda itu kan dunia sastra sedang terjadi pertentangan sastra berpihak ke Islam sama sastra yang profan, dunia biasa. Nah, saya tetap kemudian dilahirkan dari keluarga non Jawa ya santri ya, sehingga ya pendidikan saya adalah sastra yang memang harus Islam, harus punya nilai untuk nilai dakwah. Oh, berarti tujuan Pak Mat itu untuk sekaligus sastra ini harus ada tentang nilai, tentang makna-makna sejarah, terus kemudian tentang apa namanya hal-hal yang sifatnya mungkin filsafat ya. Jadi menurut Pak Mat ini juga harus digunakan sebagai ladang dakwah gitu. Betul ya, sehingga contoh saja saya saat itu tahun 9 bulan ya, mungkin mas-mas belum lahir, kan tata takwa pentas di Solo. Saya dari Jepara naik sepeda motor berdua dengan teman Solo ya Pak Andi, sama-sama aktivis kelompok wisata Jepara, pendiri dan aktivis kelompok wisata Jepara, sampai di Masjid Purwodadi sholat asar. Sholat asar jadi puisi dengan judul Perjalanan Takwa. Oh, keren ya. Aku sentuh lantai walam rumahmu dengan keningku, ketika perjalananku menuju altarmu baru seperang seribu. Keren. Ini kalau mungkin nanti ada ini sesi khusus atau mungkin ruang khusus ya untuk membaca musik keren lagi nih Pak Mat. Oh sih, boleh, siap. Jadi sebelum itu mungkin ini Pak Mat, apa namanya tadi yang mungkin ingin saya tanyakan terkait soal bagaimana spirit sastra yang dibawakan oleh para sastrawan itu. Kalau menurut Pak Mat tadi harus lebih kemudian ini ada orientasinya yaitu digunakan sebagai ladang dakwah. Itu kalau Pak Mat menjabarkan seperti apa kira-kira? Mohon maaf, dakwah jangan dimaknai cuma melulu ajaran agama tertentu. Gitu. Dakwah adalah dimensi yang universal. Jadi ya nilai-nilai keagungan itu adalah dakwah. Ya nilai keagungan muaranya kan tetap ya kepada Sang Maha Agung, pasti ke sana. Lah, maka kok ada sastra, entah itu akhirnya dijadikan menjadi lagu atau hanya puisi atau pergelaran teater atau apapun saja, kok hanya sebatas profan, menurut saya iya belum puncak sastra. Puncak sastra adalah yang memang harus membawa keagungan pada kemanusiaan itu sendiri. Siapa yang menciptakan, siapa membangun sastra itu pasti hatinya akan lebih lembut, tidak suka kekerasan, kemudian mencintai kedamaian. Itu pasti orang yang sastra harus ke sana mengarahnya. Menarik sekali ya. Tapi belakangan ini Pak Mat, baru bumi kemarin itu kan yang namanya anak-anak muda itu kan sering ya ini menyanyi lagu, dan banyak sekarang ini kan lagu-lagu Jawa yang populer. Kemarin itu yang agak kepengen sering harus tata kembali atau paling tidak ini juga perlu didengarkan oleh anak-anak muda soal lirik itu Joko Tingkir itu loh. Kemarin yang sempat booming itu kira-kira kalau Pak Mat itu masih ini sesuai dengan apa yang dibincangkan anak-anak muda ya pokoknya jalan kayak gitu, atau memang seharusnya diluruskan dalam hal-hal yang memang meskipun ada nilai sastra dan sejarahnya, namun harus diluruskan juga. Iya betul. Jadi lagu Joko Tingkir kan syair ya, ada lagu kan syair kemudian dilakukan. Ya, itu juga bagian dari sastra. Lah syairnya dengan kata awalnya adalah Joko Tingkir dengan sang penciptanya ini memang nampaknya yang perlu diingatkan zaman sekarang adalah pilihan kata. Kalau sastra itu harus direnungkan dan dikaji kejarahnya. Oh gitu ya. Jadi nampaknya belum tidak sampai sana, sehingga yang penting mencari pariannya ketemu. Nah, tapi ternyata penempatan Joko Tingkir ngombe dapat itu lupa bahwa Joko Tingkir adalah siapa beliau seorang ulama besar
raja besar di Jawa, kok mau beda Pak? Nah maka sehingga inilah yang mestinya memilih kata diksi itu memang tidaknya sudah diperhitungkan bagi seorang sastrawan, dan karena akan berdimensi dakwah tadi kami sampaikan akan diikuti oleh banyak orang, maka dipilih kalimat yang sifatnya memang harus tepat dan mendidik. Itu yang saat berikutnya memang bagus ya Bapak, menunjukkan bahwa kerja untuk masa depan itu bagus ya. Cuma yang awalnya kok Joko Tingkir kemudian kok mau beda dari sini, sehingga ini yang mestinya kalau ditelah dulu kesejarannya aspeknya itu pasti terhindar kalimat itu. Jadi anak muda seharusnya itu lebih memilih kata-kata atau istilahnya lagu-lagu yang memang sesuai dengan nilai-nilai sikapnya juga baik. Ini berarti ya sering harus diingatkan Pak Mek, anak-anak muda kadang-kadang itu kan ya ini ikut dengan euforia zamannya saja. Namun hal-hal yang sifatnya mungkin ini prinsip, hal yang sifatnya ini adalah nilai yang dibangun oleh para sesepuh kita itu kurang diindahkan gitu. Iya, jadi betul ya, karena anak muda ya kadang abad instan ya, sampai kopi ada instan. Itu boleh, tapi untuk penciptaan karya sastra khususnya, karena ini kan berdimensi luas, itu memang ya wajib harus memilih diksi, memilih kalimat yang dipilih benar bahwa itu akan tidak berimbas negatifnya. Maka itu yang perlu diingatkan ya. Ya yang sekarang itu, maka kalaupun ya sebelum dirilis ada banyak di istilahnya, kalau saya dulu ada kuratornya, jadi ditahsyek maksud cara ngajinya. Jadi saat ini apakah sudah akan menjadi hibah apa tidak ditentukan. Itu dari sisi agar tidak menjadi. Tapi juga sekarang ini nampaknya kalau dikatakan dengan dunia jenenge media massa sekarang, bahkan justru yang booming itu kan justru akan mendatangkan rezeki banyak. Kalau sudut pandangnya ini menjadi lain lagi. Tapi kan kalau bisa, oke lah, rezeki tetap banyak, tapi ini karya tetap harus bernilai mendidik, dakwah, dan menginspirasi untuk lebih kreatif, lebih berkarya, lebih jauh lagi. Nah, kan kalau bisa dipilih itu, kenapa tidak pilih itu gitu loh. Jadi ini mungkin adalah salah satu pesan penting ya buat anak muda, supaya ketika terjun di dunia entertain maupun di dunia hiburan gitu, itu ya seharusnya tahulah tentang makna-makna esensi yang harus tetap dipegang teguh gitu ya. Ini Pak Mek, kira-kira untuk secara organisasi ya, kita kadang-kadang itu sastra sendiri itu ada hubungan, ada korelasinya enggak sih Pak Mek untuk teman-teman yang masih aktif sampai sekarang? Dulu Pak Mek juga kan pernah sebagai ketua Ansor ya kan, aktif juga di dunia sastra. Itu kalau ditarik benang merahnya itu ada korelasinya enggak dunia sastra dengan realitas yang terjadi di organisasi? Ya amat sangat. Gitu. Orang yang beraktif di organisasi itu kan dirinya untuk menempa diri untuk menempa leadership kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin besar selalu yang dipidatokan adalah yang dipidatokan, yang dikatakan filsafat dan sastra. Presiden Bung Karno jelas. John F. Kennedy, saya ingat John F. Kennedy itu sampai ketika audiensi dengan Pak Bupati pada saat itu, ketika awal perpolitikan menjadi banyak ini mungkin review bagi yang masyarakat Jepara ya, Bapak Imbas ada bertemu di salah satu desa di Jepara, itu kan sampai memakan korban nyawa. Lah saya langsung mensitir audiensi Bupati mengatakan ini perlu pengajian perdebatan semesta di alun-alun. Pak Bupati wajib ini karena apa? Ingat Pak Bupati bahwa John F. Kennedy mengatakan jika puisi kotor, jika politik kotor, maka puisi yang membersihkannya.
Jika politik kotor, maka puisi yang membersihkannya. Nah, inilah sebagai pemuda, kalau kalimat yang digunakan dengan kalimat seperti itu kan menggerakkan, menginspirasi, dan ternyata benar. Dari karena itu ada di situ akhirnya dia lalu tergelar pengajian pertobatan semesta yang ditulis oleh wartawan Suara Merdeka saat itu dengan kalau sekarang adalah puncak kehadiran audiens yang 10.000 lebih. Alun-alun dia oleh pengunjung ribu karena pengajian pertobatan semesta dan lalu diselenggarakan oleh ya teman-teman Ansor. Pak Tajat pun kerja sama bareng mendatangkan iya memang Kiai Kanjeng ya sama Cak Nun itu luar biasa. Itu dari filsafat itu akan ketokohan. Saya sarankan para aktivis ya harus banyak belajar filsafat sama sastra karena itu akan menginspirasi dan juga memberi energi yang luar biasa. Keren. Jadi apa namanya makna kesusastraan ini seharusnya juga dijadikan salah satu pilar ya dalam anak-anak muda ini bergerak di dalam berorganisasi maupun menentukan arah gerakan kira-kira begitu ya Pak Mek. Yang menarik sekali ya Pak Mek, kalau apa namanya dunia sastra banyak yang mungkin ya sifatnya mungkin ya apa namanya seni, kreativitas, inovasi dan kayak gitu. Ternyata memang ini apa penting sekali buat anak-anak muda juga untuk lebih menyeimbangkan arah gerakan begitu ya. Ya, jadi sastra itu situasi anak muda, situasi bahagia pun tuangkan dalam bentuk sastra. Situasi sedih pun jangan marah, tapi tuangkan dalam bentuk sastra. Terus situasi kalut juga bisa dibuatkan dalam karya sastra. Dan sebenarnya Al-Quran memang puncak sastra. Nah, maka jika sedih, saya ya membaca karya-karya sastra yang bisa menyembuhkan. Jika kurang ketemu ya Quran juga terjemahnya tuh banyak bisa menjawab problem-problem itu. Dan bagi saya banyak problem-problem yang pernah saya alami, masalah-masalah di penanya sanjil itu dijawab oleh karya-karya sastra. Banyak sekali. Nah, termasuk misalnya muda yang jomblo terlalu banyak. Kenapa jomblo terlalu banyak? Takut benar. Itu ada novel namanya novel saya baca itu novelnya bahkan Romo Manwijaya ya. Romo Manwijaya itu jawabannya di sana ternyata tentang kejombluan itu jawabannya filsafat tentang kejombluan ada di karyanya Romo Manwijaya itu novelnya burung-burung manyar bisa dicari. Mudah itu jawaban atas contoh seperti itu sehingga akhirnya memutuskan tidak jomblo. Itu. Jadi kaitannya memang apa namanya sastra ini dengan filsafat ya, yang cinta tentang kebijaksanaan, tentang keindahan, tentang ini suatu nilai supaya juga di sini tidak hanya substansi saja yang dikejar, namun ya nilainya juga harus kemudian ini diterapkan sebagai bagian dari arah gerakan gitu ya. Iya, jadi memang namanya kan sastra ya, jadi kalimat-kalimat indah, adiluhung pikiran-pikiran yang indah dan itu dituangkan, tapi itu akhirnya bisa menjadi pelecut energi, bisa menjadi orang yang sampai down kemudian punya daya tahan lagi, punya kekuatan lagi. Itu saya kira. Pak Mek begini, ini mungkin apa ya kemudian harus disampaikan juga kepada anak-anak muda. Pesan Pak Mek juga nanti untuk teman-teman Ansor itu lewat sastra yang kemudian bisa membangun dalam segi pola pikir maupun arah gerakan dan perilaku itu. Pak Mek coba bisa dikasih pesan-pesan untuk anak muda supaya juga kesusastraan itu bagian daripada arah gerakan. Jadi bagi para anak muda aktivis menetap diri itu harus semakin menjadi matang. Dan kematangan ini di samping lewat kematangan motorik, kelincahan gerak,
fisik, juga harus kelincahan pikir, kelincahan rasa. Jadi perpaduan rasa, pikir, dan kemudian dituangkan lewat dalam kata-kata, bisa disyairkan, bisa dinyanyikan, yang itu berupa energi, sehingga itu akan memberi energi kuat pada pihak lain. Tugas anak muda, tugas itu menurut saya itu. Jadi sehingga kalau masyarakat sedang tidak punya arah, ya terus ada kelompok masyarakat yang punya visi, punya keyakinan kuat untuk atas nilai-nilai yang agung itu, sastra itu, untuk ya didakwahkan, disosialisasikan, untuk diyakini, untuk dijalani bersama-sama. Itu saya kira tugas anak muda harus seperti itu. Terima kasih Pak Mek, pada kesempatan hari ini kita diterima dan senang sekali diajak ngobrol terkait soal kesusastraan yang ini juga bagian penting dari proses untuk membentuk kedewasaan, terus perilaku, terus kematangan bagi anak-anak muda aktivis maupun yang masih aktif di jajaran NU lah secara umum, kira-kira begitu. Matur suwun, kita diterima dengan baik. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman Ansor Banser, Pak Mek. Ya, sama-sama Mas Wat. Ya. Maju terus Ansor Banser. Siap. Begitu teman-teman, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan dari ini mudah-mudahan dari obrolan yang singkat ini membawa manfaat dan bisa kita petik, sehingga ini juga sebagai obat untuk tidak hanya menggerakkan dalam segi motorik saja, dalam segi arah gerak saja, juga menyeimbangkan arah gerakan kita yang secara tidak hanya secara profan, namun juga secara secara mendalam kita juga dapat, kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Mohon muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.